Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 10 Januari 2025. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Provinsi Maluku. Bersama saya Tanita Patesina dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. 3 tersangka kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Kabupaten Buru diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Maluku. Bidang Tindak Pidana Khusus Pitsus Kejaksaan Tinggi Maluku dan Kejaksaan Negeri Buru menerima penyerahan 3 tersangka dan barang bukti terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Buru tahun anggaran 2021. Penyerahan tersebut dilakukan oleh penyidik di Treskrim Suspolda Maluku di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku pada Kamis 9 Januari 2025. Tahapan 2 ini telah berlangsung sejak pukul 11 waktu Indonesia Timur hingga pukul 17:50 waktu Indonesia Timur. Ketiga tersangka yang diserahkan ialah Jumadi Sukadi, mantan Kasubag Perencanaan dan Keuangan, serta pejabat penatausahaan keuangan atau PPK-OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Buru. Kemudian Atok Suwarto selaku Direktur CV Sani Medika Jaya dan Ismail Umasugi, mantan PLT Kepala Dinas Kesehatan yang juga diketahui merupakan adik kandung dari mantan Bupati Kabupaten Buru Ramli Umasugi. Kasih Penkum dan Humas Kejaksaan Tinggi Maluku Ardi mengatakan bahwa perbuatan para tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Adi mengatakan para tersangka kini ditahan di Rutan Kelas 2A Ambon selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 9 Januari 2025 hingga 28 Januari 2025. Selanjutnya, jaksa akan menyusun berkas dakwaan untuk kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon untuk selanjutnya disidangkan. Penetapan Hendrik Lewerisa menjadi Gubernur Maluku terpilih, Murad dan Jeffrey absen. Rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku terpilih periode 2025-2030 berlangsung tanpa kehadiran 2 paslon lainnya. Dari pantauan di lokasi, baik Murad Ismail, Michael Watimena maupun Jeffrey Akulirahawarin dan Abdul Muktika Leobas hanya diwakilkan untuk menerima berita acara yang ditetapkan KPU. Tak hanya kedua paslon, sejumlah partai pimpinan partai pengusung dan pendukung juga absen dalam kegiatan yang berlangsung di Hotel Natsepa, Desa Suli, Kabupaten Maluku Tengah pada Kamis 9 Januari 2025 itu. Di antaranya Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Golkar, Nasdem, Partai Garuda, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat, dan Partai Umat. Meski begitu, rapat pleno terbuka penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku pada pemilihan Kepala Daerah 2024 berjalan lancar. Hendrik Lewerisa dan Abdullah Fanat resmi ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku sebagai pemenang. Hal itu tercantum dalam berita acara tentang penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Maluku tahun 2024. Diketahui rapat tersebut juga dihadiri pejabat Gubernur Maluku, Sadalili, Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Subair, serta para tokoh agama dan Forkopimda Maluku.
Penyerahan berita acara langsung dilakukan oleh Ketua KPU Provinsi Maluku Bapak M. Sadiq Fuad kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3. Foto bersama, Bapak Ibu. Pasangan calon gubernur wakil gubernur nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3. Perwakilan dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Bapak Ibu, dan juga perwakilan dari Tribuners diharapkan berhati-hati, ada 42 lubang jalan di tanjakan Farmasi Atas, Kudamati, Kota Ambon, membahayakan para pengendara. Pengendara wajib waspada saat melintasi tanjakan Farmasi Atas, Kudamati, Kecamatan Nusa Niwe, Kota Ambon. Pasalnya, kondisi jalan di tanjakan tersebut hingga Kamis 9 Januari 2025 sangat memprihatinkan dengan keberadaan sekitar 42 lubang jalan yang tersebar di sepanjang jalur. Pantauan tribunambon.com di lokasi sekitar pukul 5 sore hari terlihat puluhan lubang tersebut bervariasi ukurannya. Sebanyak 16 lubang berdiameter lebih dari 50 cm, sementara sisanya berukuran lebih kecil. Kondisi ini tentu sangat membahayakan, terutama bagi para pengendara sepeda motor. Salah seorang pengendara, Chris, yang ditemui di lokasi mengungkapkan kekhawatirannya. Menurutnya, kondisi tanjakan yang curam ditambah dengan banyaknya lubang dan potensi kendaraan mogok membuat ruas jalan ini menjadi titik rawan kecelakaan. Pengendara dari arah bawah kerap kali harus melakukan pengereman mendadak untuk menghindari tabrakan dengan pengendara yang datang dari arah sebaliknya. Dia berharap pemerintah terkait segera melakukan perbaikan untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas yang tidak diinginkan. Beralih ke berita selanjutnya, beri dukungan moral ke Samuel Huai, sejumlah ormas hingga ASN menyambangi kantor Bupati Maluku Tenggara. Sejumlah tokoh masyarakat, OKP dan ormas hingga aparatur sipil negara ASN menggelar pertemuan dengan penjabat Bupati Maluku Tenggara Samuel Huai serta pelaksana tugas atau PLT Sekretaris Daerah Nurjana Yunus. Pertemuan tersebut untuk memberikan dukungan kepada penjabat bupati dan PLT Sekda menyusul aksi protes warga hingga oknum ASN yang marak terjadi belakangan ini. Ketua KK Pemuda Katolik Komcap Malra Izak Ignatius Setidit menyatakan sebagai mitra kritis pemerintah daerah selama ini Pemuda Katolik tidak menemukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu Pemuda Katolik memberikan dukungan penuh kepada penjabat bupati dan PLT Sekda untuk tetap bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMI Cabang Maluku Tenggara, Pandi Jamlean mengemukakan dukungan penuh terhadap langkah dan kebijakan pemerintah daerah Maluku Tenggara. Ditegaskan, OKP Cipayung tetap akan mengawal dinamika dan gejolak yang dihadapi Pemda Maluku Tenggara. Setelah menggelar rapat, sejumlah OKP Ormas dan ASN menandatangani dukungan terhadap kepemimpinan pejabat Bupati Maluku Tenggara Samuel Huai di atas kain putih sepanjang sekitar 10 meter. Untuk diketahui, tokoh masyarakat yang turut hadir diantaranya mantan Wakil Bupati Maluku Tenggara Petrus Berwatwari, Ketua Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia Kabupaten Maluku Tenggara Hengki Kudubun, Ketua Klasis GPMK Keciran Kota Tual, Pendeta Iren Kolyaan. Adapun OKP Cipayung antara lain PMII, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI. Selain itu ada 3 ormas yang terlibat, yakni Pemuda Katolik dan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI dan Gerakan Pemuda Ansor GP Ansor. Selanjutnya ada juga organisasi internal Gereja Protestan dan Gereja Katolik yaitu AMGPM dan OMK Orang Muda Katolik Wilayah Kecil Keuskupan Amboina. Dan saya yakin beliau pasti mengemban tugas di sini dengan bahwa orang Keli ini ada punya kearifan lokal. Kearifan lokal ini dia mengikat kita semua di mana kita berada. Jadi kita punya semangat ANI, penganan bobok ANI itu tidak terbatas terhadap kita orang yang bersifat universal. Ada
dia melindungi. RSK itu melindungi kita semua dan melindungi siapa saja yang datang ke sini. Nah, di saat sekarang ini dan itu lembaga tersebut selalu eksis dan menunjukkan eksistensinya dalam mengawal pemerintahan, menjaga keamanan ketertiban masyarakat, dan itu menjadi tanggung jawab kami sebagai organisasi. Dan dari kesempatan siang hari ini, lembaga tersebut saya mewakili rekan-rekan mewakili pimpinan saya. Kebetulan saya sebagai ketua bidang mewakili ketua dan sekretaris dan beberapa teman-teman pengurus yang ada di sini. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih bahwa pejabat bukan karena kemauan, ya karena penugasan. Penugasan atas kepercayaan, tapi penugasan karena memenuhi persyaratan, artinya sudah punya jabatan juga di provinsi. Tidak ada penugasan itu. Ibu PT saja yang saya sapa Ibu Ana, bukan orang baru. Memiliki karya dari awal tahun dan sampai saat ini melewati sejarah panjang. Integritas beliau. Saya mengenal Bapak Pejabat Bupati sejak beliau SMA. Saya mengenal. Dididik di lingkungan yang cukup baik. Saya mengenal. Dan saya yakin beliau pasti mengemban tugas di sini dengan bahwa orang Kelly ini ada punya kearifan lokal. Perkenalkan Maluku Signature Lunch, Sisbel Hotel Ambon menyajikan sajian khas Maluku yang menggoda selera. Bagi Anda pecinta kuliner Nusantara, khususnya cita rasa khas Maluku, Sisbel Hotel Ambon mempunyai kejutan istimewa. Hotel Bintang 4 ini menghadirkan Maluku Signature Lunch, sebuah persembahan makan siang yang menyajikan hidangan tradisional Maluku dengan cita rasa otentik. Setiap hari, Senin hingga Jumat, mulai pukul 11.30 hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Timur. Anda bisa menikmati kelezatan hidangan seperti papeda dan ikan kuah kuning, ketupat santan, kohu-kohu, serta berbagai jenis umbi-umbian yang dimasak dengan bumbu khas Maluku yang berada di Skybar, tepatnya di lantai 11 Sisbel Hotel Ambon. Tak hanya itu, beragam kue tradisional seperti sagu, bubur ne, ampas tarigu, dan puding gula merah juga siap memanjakan lidah Anda. General Manager Sisbel Hotel Ambon, Iketut Gunarta, mengatakan salah satu yang menarik dari Maluku Signature Lunch adalah rotasi menu setiap harinya. Hal ini membuat pengunjung tidak akan bosan karena selalu ada menu baru yang bisa dicoba. Selain kelezatan makanannya, Maluku Signature Lunch juga menawarkan suasana yang nyaman dan menawan. Dengan latar belakang pemandangan kota Ambon yang indah, Anda bisa menikmati hidangan sambil bersantai bersama keluarga dan juga teman. Bagi Anda yang ingin merasakan sensasi kuliner khas Maluku ini, Maluku Signature Lunch adalah pilihan yang tepat. Segera reservasi melalui nomor 0813-440-45981 dan ajak orang-orang terdekat Anda untuk menikmati pengalaman kuliner yang tak terlupakan. Berikut adalah beberapa menu andalan Maluku Signature Lunch, yaitu nasi, ketupat santan, umbi-umbian, kohu-kohu, papeda dan ikan kuah kuning, es teh manis, 2 slice buah segar, sagu merah, puding coklat, nona manis, green tea, Swiss roll, vanilla cake, dan wingko babat. Nanti juga kita punya buku breakfast, kita banyak yang ada satu makanan yang terus kita sediakan samori, lempeng, ada sagu gula, kita akan sediakan. Jadi yang itu makanannya kita sediakan yang benar-benar memang harus di jadi mereka bukan Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 10 Januari 2024. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi Tribuners, amato. Download Tribun X sekarang.
Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.